Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmayani dengan NIM 2220203862202065 dari program studi akuntansi syariah. Nah, di video ini saya akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan, diantaranya yaitu yang pertama kebijakan fiskal, yang kedua Islamic General Equilibrium, yang ketiga model analisis ISLM dalam perspektif Islam, dan yang keempat pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. So, happy watching! Masuk pada pokok pembahasan yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Sub pembahasan yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah serangkaian tindakan atau langkah yang diambil oleh pemerintah terkait pengelolaan pendapatan dan pengeluaran fiskal untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti mengendalikan inflasi, merangsang pertumbuhan ekonomi, atau mengurangi pengangguran. Yang kedua, manfaat kebijakan fiskal, diantaranya yaitu yang pertama mengendalikan inflasi, yang kedua merangsang pertumbuhan ekonomi, yang ketiga mengurangi pengangguran, yang keempat distribusi pendapatan, yang kelima stabilisasi ekonomi. Selanjutnya sumber penerimaan dan pengeluaran negara. Adapun sumber penerimaan negara yang pertama pajak seperti bea cukai dan PPN, yang kedua pendapatan non pajak seperti pendapatan dari BUMN, yang ketiga penerimaan dari sumber alam seperti minyak, gas dan lain-lain, yang keempat pendapatan dari utang, yang kelima bantuan dan hibah, yang keenam penerimaan lainnya seperti biaya pelayanan publik. Selanjutnya sumber pengeluaran negara. Yang pertama, belanja pemerintah, termasuk belanja untuk administrasi pemerintah, aparatur sipil negara, dan biaya operasional pemerintah. Yang kedua, belanja untuk pembangunan infrastruktur, dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan proyek-proyek lainnya. Yang ketiga, pembayaran subsidi. Subsidi yang diberikan pemerintah untuk mendukung sektor-sektor tertentu seperti transportasi atau pertanian. Yang keempat, belanja untuk pelayanan publik, termasuk pendanaan untuk pendidikan, kesehatan, keamanan sosial, dan berbagai layanan publik lainnya. Yang kelima, pembayaran utang, pengeluaran untuk membayar bunga dan pokok utang negara yang mungkin diperoleh melalui penerbitan obligasi atau pinjaman lainnya. Yang keenam, bantuan sosial, program-program bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan seperti tunjangan sosial, program kesejahteraan, dan bantuan lainnya. Yang ketujuh, belanja pertahanan dan keamanan. Pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan negara termasuk anggaran untuk militer, kepolisian, dan upaya keamanan nasional. Kemudian yang kelima, mekanisme APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. 1. Perencanaan melibatkan pemerintah. 2. Penyusunan rancangan melibatkan kementerian. 3. Pengajuan rancangan melibatkan pemerintah dan DPR. 4. Pembahasan dan persetujuan melibatkan legislatif. 5. Pelaksanaan disetujui oleh pemerintah. Dan yang terakhir, evaluasi dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya ada jenis-jenis APBN. Yang pertama, APBN surplus. APBN surplus terjadi ketika pendapatan pemerintah melebihi pengeluaran selama satu periode waktu tertentu. Yang kedua, APBN berimbang. APBN berimbang terjadi ketika pendapatan pemerintah sebanding dengan pengeluarannya selama satu periode waktu tertentu. Yang ketiga, APBN dinamis. APBN dinamis memperhitungkan dampak dari variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perubahan siklus bisnis dalam penyusunan anggaran. Masuk pada pokok pembahasan yang kedua yaitu Islamic General Equilibrium. Sub pembahasan yang pertama yaitu model keseimbangan umum Islam. Model keseimbangan umum Islam atau Islamic General Equilibrium adalah suatu alat analisis ekonomi yang dikembangkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Model ini menyusun gambaran keseluruhan ekonomi, termasuk produksi, konsumsi, investasi, dan distribusi pendapatan dengan memperhitungkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, keseimbangan di pasar uang. Keseimbangan di pasar uang merujuk pada situasi di mana permintaan uang sama dengan penawaran uang. Dalam konteks ini, uang dapat mencakup uang tunai, tabungan, atau bentuk-bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
Selanjutnya, keseimbangan fungsi saving, investment, dan income. Dalam konteks keseimbangan dalam fungsi saving, investment, dan income dikenal sebagai keseimbangan ekonomi. Keseimbangan ini terjadi ketika jumlah tabungan sama dengan jumlah investasi dalam perekonomian. Pertimbangan ini mencerminkan identitas akuntansi nasional dan dikenal sebagai identitas tabungan dan investasi. Kemudian uang dan perekonomian. Karena nilai-nilai moral akidah dan akhlak serta ketentuan-ketentuan hukum, syariat tidak memperkenankan praktek-praktek ekonomi yang mengandung riba, maisir, dan spekulasi. Maka muara aktivitas ekonomi secara makro lebih dideskripsikan oleh mekanisme di pasar barang dan jasa. Masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu model analisis ISLM dalam perspektif Islam. Sub pembahasan yang pertama yaitu pasar barang dan kurva IS. Pasar barang mengacu pada pertukaran barang dan jasa di pasar, sedangkan kurva IS atau investment and saving merupakan konsep dalam ekonomi makro yang menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional dan tingkat investasi serta tabungan dalam suatu perekonomian. Yang kedua, pasar barang dan kurva IS dalam perspektif Islam. Berikut beberapa poin yang dapat diambil dalam konteks pasar barang dan kurva IS dalam perspektif Islam. 1. Keadilan dalam pertukaran. 2. Pentingnya zakat dan infak. 3. Larangan riba atau bunga. 4. Keseimbangan antara konsumsi dan tabungan. 5. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, pasar uang dan kurva LM. Dalam konteks ekonomi, pasar uang berkaitan dengan pertukaran aset keuangan jangka pendek, seperti sertifikat deposito, surat berharga, dan pinjaman jangka pendek. Sementara itu, kurva LM atau liquidity money adalah konsep dalam ekonomi makro yang menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat uang yang liquid atau mudah dicairkan dalam suatu perekonomian. Kemudian pasar uang dan kurva LM dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip keuangan syariah seperti larangan riba dan penekanan pada keadilan juga mempengaruhi pasar uang dan kurva LM. Investasi dan kegiatan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem keuangan Islam juga mendorong transparansi dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan dana. Yang kelima, keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, konsep keseimbangan pasar juga diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang mencakup keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan. 1. Larangan riba dan gharar. 2. Harga yang adil. 3. Dukungan pada kesejahteraan sosial. 4. Investasi yang produktif. 5. Penghindaran monopoli dan eksploitasi. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Sub pembahasan yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi dalam Islam. Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai sebuah pertumbuhan produk atau hasil yang terus-menerus dengan cara yang benar yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, tujuan pembangunan ekonomi. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Pengurangan kemiskinan. 3. Pemerataan pembangunan. 4. Pemeliharaan lingkungan. 5. Penguatan sistem keuangan dan perbankan. 6. Pengembangan sektor ekonomi tertentu. Kemudian yang terakhir, konsep pembangunan ekonomi. Konsep pembangunan ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam. Prinsip Islam ada 5 yaitu tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'at.